Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya jemaah semuanya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam kesehatan dan afiat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Tak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan manfaat bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat bagi kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang baik berupa hati yang tenang, berupa pemahaman yang baik terhadap agama, berupa ketenangan batin yang tiada tara, kesehatan, keselamatan, rezeki berupa dekat dengan keluarga, wa amalan mutaqabbala, dan yang paling utama adalah kita berdoa semoga Allah menerima amalan-amalan kita. Apa artinya sholat bertahun-tahun tapi tidak ada amal yang diterima satupun? Maka fokus kita dalam hidup adalah mencari 3 hal ini: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal. Bagaimana amal itu bukan memperbanyaknya, tapi memperlihatkan kualitasnya agar diterima oleh Allah. Kalau kita dapat 5 karung kurma apa? Tapi kurma busuk, mau Pak? Oke, saya bawa 1 kresek, tapi kurma paling bagus, mau Pak? Maka Allah tidak meminta kepada kita aktsaru amala, banyak amalan. Yang Allah minta adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalannya, yang paling berkualitas. Syukur-syukur 5 karungnya itu kualitasnya bagus. Semoga saja. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa khasyatan fi sirri wal 'alan. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita menjadi orang yang bermanfaat atas ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu, ketakwaan, rasa takut baik ketika sendiri ataupun ketika dengan bersama orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sudah sampai ayat 109. 108 kemarin ya. Kita masuk ke ayat 109. Silakan dibuka ya, surat Al-Baqarah ayat 109. Ini masih berkaitan dengan karakter Yahudi. Nah, nanti kita lihat bagaimana karakter orang beriman ya, antara orang Yahudi dengan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada." Wadda katsirun. Atau saya baca dulu ya ayatnya. Boleh Bapak ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min
أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير Wadda katsirun min ahlil kitab. Wadda itu menginginkan, dari wadda yawaddu, wadda ingin. Wadda katsirun banyak, min ahlil kitab dari ahlul kitab. Maksudnya banyak di antara ahlul kitab, dan ahlul kitab yang dimaksud di dalam ayat ini adalah dikatakan oleh Imam Al-Baghawi, nazalat fi nafarin minal yahudi, kepada sekelompok Yahudi. Dan ahlul kitab itu dua, Pak. Yahudi dan Nasrani. Ini tadi ayatnya kita baca di rakaat kedua. Ya, bahwa Allah akan menempatkan ahlul kitab itu di neraka. Nah, ahlul kitab yang ada di dalam ayat ini adalah, maksudnya adalah Yahudi. Apa yang mereka inginkan? Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka ingin, sekiranya mereka itu ingin mengembalikan kalian orang-orang beriman, setelah kamu beriman, kuffara, menjadi kafir kembali. Makanya membaca ayat ini itu caranya dua. Ya, guru kami Syekh Tahan Al-Misri, orang Mesir, itu mengajarkannya waqaf di kata-kata hasada. Nanti diulang lagi dari hasada. Kufaran hasada, hasadan min indi anfusihim, atau waqaf di kuffara. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Karena yang diinginkan orang Yahudi itu kita menjadi orang kafir, bukan menjadi orang hasad. Hasad itu penyebabnya. Jadi bukan, jangan sampai ya nanti kita membacanya kufaran hasadan min indi anfusihim, tidak. Jadi ya, ini kita lihat ya bagaimana berhenti dan memulainya membaca Al-Quran itu berpengaruh kepada terjemahan atau berpengaruh kepada makna dari ayat tersebut. Maka di sini dalam ayat ini, ayat 109, kita waqaf di kuffara atau kita waqaf di hasada, nanti diulang lagi dari hasada. Bisa ya? Nah, jadi wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Nanti diulang lagi. Hasadan min indi anfusihim, begitu ya. Atau wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Berhenti di situ. Hasadan langsung memulai lagi dari hasad. Baik. Alhamdulillah. Hari ini air putih, Pak ya. Alhamdulillah. Memang harus banyak minum air putih, Pak. Baik, sama mana tadi? Hasada ya.
Apa sebabnya mereka ingin hal itu? Hasadan min indi anfusihim. Nanti kita jelaskan, tapi kita terjemahkan dulu. Karena rasa dengki di dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad. Mereka sudah jelas-jelas melihat kebenaran itu. Bahkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dalam ayat lain dikatakan mereka mengetahui Muhammad atau kebenaran itu sendiri sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ada nggak di sini bapak-bapak sama ibu-ibu yang lupa sama anaknya sendiri? Ada? Ya anak aing lainnya? Tidak, Pak. Kita semua kenal dengan anak kita sendiri. Maka Yahudi itu mengetahui kebenaran sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Makanya Imam Zarnuji mengatakan al-jununu wal-jununu funun. Orang gila itu banyak macamnya. Salah satu kegilaan adalah orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Jadi hati-hati bapak-bapak dapat ilmu terus tidak mau mengamalkannya. Ya, sudah dijawab tadi. Semangat sekali bapak tadi. Gila ternyata Pak, bukan kata saya Pak. Kata para ulama. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, siapa yang sebelum tidur dia tidak membaca, atau bahasanya begini, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma ra'aitu ahadan yu'minu billahi wal yawmil akhir illa wa huwa qara'a ayataini akhiraini min surat al-Baqarah. Lalu di akhirnya dia katakan kecuali kalau dia gila. Apa awalnya? Aku tidak melihat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sebelum tidur pasti dia membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Zikir itu, kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak melihat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti baca ayat itu kecuali orang gila. La ilaha illallah. Kata Ali bin Abi Thalib, kecuali orang gila. Orang gila aja yang enggak baca 2 ayat itu. Kira-kira sudah berapa banyak orang gila di antara kita? Allahu Akbar. Iya, kita kadang menuduh orang-orang Yahudi ini gila mereka ini ya. Tapi kita sendiri, jangan-jangan kita juga selama ini banyak mendapatkan ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Jika sudah datang kebenaran kepada kita, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Seberat apapun tantangannya. Karena pasti hasilnya itu baik. Baik, kita lanjutkan. Fa'fu, maka maafkanlah. Wasfahu, dan berlapang dadalah. Sebenarnya artinya itu sama. Ya, fa'fu itu wasfahu, maafkan, berlapang dadalah. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah memberikan keputusannya atau perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 109 ini turun kepada sekelompok orang dari Yahudi. Di mana mereka setelah perang Uhud, setelah perang apa? Setelah perang Uhud berkata kepada Huzaifah ibn Yaman, sahabat Rasulullah, juga kepada Ammar ibn Yasir, "Lau kuntum 'alal haqqi ma hazimtum."
Mereka bilang gini, ya, ke Hudzaifah sama ke Ammar, orang-orang Yahudi ini. Setelah kejadian perang Uhud, di mana perang Uhud itu kaum muslimin sebenarnya menang. Tapi gara-gara kemaksiatan sebagian, ya, kelompok kaum muslimin yang turun dari bukit untuk mengambil ghanimah sebelum waktunya. Padahal ghanimah itu halal. Halal tidak, Pak? Halal, tapi ada waktunya. Ada waktunya. Belum waktunya dia turun. Mereka turun. Maka Allah menghukum kaum muslimin dengan kekalahan di perang yang kedua, di sesi kedua di perang Uhud itu. Maka orang-orang Yahudi ketika itu mengatakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, ya, dan kepada siapa tadi? Ammar ibnu Yasir, seandainya kalian ada dalam kebenaran, kalian nggak akan kalah. Ya, ya, kata-kata itu Hudzaifah sama Ammar nggak bisa jawab, Pak. Coba, habis perang terus kita kalah, terus orang Yahudi bilang kalau kalian berada dalam kebenaran, kalian nggak akan kalah. Maka Hudzaifah dan Ammar pulang. Ya, tapi sebelum itu Yahudi mengatakan kepada mereka berdua, perintah, farji'a ila dinina, kembalilah kepada agama kami. Maksudnya mereka menginginkan Hudzaifah dan Ammar murtad Yahudi. Nah, kita kan kadang lihat betapa masifnya gerakan kristenisasi, tansir, tapi ada juga gerakan Yahudisasi. Meskipun berbeda gitu. Perbedaannya nanti kita lihat ya di zaman kita tarik ke zaman kita. Saat itu Yahudi membujuk Hudzaifah dan siapa? Dan Ammar untuk murtad. Mereka mengatakan fanahnu ahda sabilan minkum, kami ini lebih berada di atas petunjuk dibanding kalian. Tapi Ammar, ya, saat itu menjawab, bagaimana kaifa naqdul ahdi fikum? Bagaimana, ya, perjanjian di antara kalian? Bagaimana kalian, apakah kalian itu termasuk golongan yang betul-betul bisa menepati janji? Nah, ini Ammar sudah mau mulai skakmat ini. Maka orang-orang Yahudi mengatakan syadid, katanya. Meskipun mereka yang mengatakan dalam istilah hal ini bahwa mereka betul-betul kami tidak pernah ingkar janji gitu, kata-kata mereka itu. Ya, orang Yahudi mengatakan itu, padahal aslinya apa, Pak? Aslinya mereka adalah kaum yang senantiasa ingkar janji. Maka Ammar mengatakan fa inni qad ahadtu an la akfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'ishtu. Ya, sebelum pulang Ammar mengatakan kata-kata yang menguatkan iman. Nah, ini penting ya bagi kita kalau ada ajakan-ajakan untuk menggoyahkan keimanan kita, maka lihat bagaimana Ammar mengatakan, aku sudah berjanji bahwa aku tidak akan mengkufuri Nabi Muhammad selama aku hidup. Bahkan Bapak sederhana, bisa kita membaca surat Al-Ikhlas, bisa kita membaca surat Al-Kafirun, ya. Maka Yahudi itu mengatakan, ya, bahwa Ammar bahasanya sudah melenceng. Hudzaifah ibnul Yaman menyambung, ya, gayung bersambut ini, Pak. Apa kata Hudzaifah? Amma ana faqad raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan. Ya, ini kata-kata Hudzaifah. Jadi sering kita mendengarkan ini, ya. Raditu billahi rabba. Apa artinya? Saya ridha bahwa Allah sebagai Rabb saya. Apa itu ridha, Pak? Menerima, senang
menerima dengan senang hati gitu. Tidak ada rasa bahwa saya ini nggak suka berislam. Bapak harus mengatakan raditu billahi rabba. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa saja yang mengatakan ini di pagi hari 3 kali dan di siang hari 3 kali dan dia wafat di hari itu, wafat dalam keadaan diridhai oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jangan lupa ya Pak. Ya. Mumpung belum lupa, sekarang ucapkan dalam hati masing-masing, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Berapa kali? 3 kali. Pagi dan sore hari. Jangan lupa. Wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina, kata. Dan aku ridha Muhammad sebagai nabiku. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Wa bil Qur'ani imaman, dan aku ridha Quran menjadi imam, petunjuk. Wa bil Ka'bati kiblatan, dan aku ridha Ka'bah sebagai kiblat. Wa bil mu'minina ikhwanan, dan saya ridha menjadikan orang-orang beriman sebagai ikhwanan, sebagai saudara. Ini luar biasa yang dikatakan Huzaifah. Kemudian mereka berdua pulang dan mengabarkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, qad asabtuma al khaira wa aflahtuma. Kalian berdua telah mendapatkan kebaikan dan kalian berdua sudah beruntung. Beruntung, Pak. Ya. Jadi seindah apapun tawarannya, seberharga apapun, tapi sayangnya Pak, umat Islam sekarang itu harganya itu jauh di bawah standar, Pak. Dengan sekardus Indomie mereka bisa murtad. Mungkin kita menyalahkan mereka, tapi salahkan diri kita sendiri dulu, Pak. Mereka itu Pak, gerakan ya. Tapi ini masalahnya kita kembali ke zaman ini yang lebih masif terlihat kristenisasi. Semangat mereka itu bahkan bisa dikatakan oleh orang-orang yang pernah berada dalam agama mereka itu, kalau kita keluar gereja itu semangat kita itu apa? Bagaimana caranya memurtadkan orang Islam. Coba ada nggak di kita kalau sudah Jumatan semangat mengislamkan orang kafir? Boro-boro semangat mengislamkan orang kafir, ya, khusyuknya saja sampai kepala ke bawah kita Jumatan itu. Ya, istrinya bertanya tadi khotib nyampein apa? Pokoknya mah wasiat takwa. Ya, pokoknya wasiat takwa. Wasiat takwa setiap saat ada. Jadi lihat bagaimana semangat mereka. Kemudian masalah tentang titik-titik bencana. Mereka itu bisa mendirikan posko bencana sebelum bencana itu terjadi. Umat Islam viralnya bencana itu setelah terjadi. Jadi mereka itu bisa memetakan dan punya ahlinya, mungkin lebih ahli dari BMKG wallahu a'lam, bagaimana kapan titik-titik yang kemungkinan akan terjadi gempa, sehingga mereka survei dan lain sebagainya, lalu meletakkan pos-pos, dan ketika itu terjadi mereka langsung mendirikan secepat itu. Tapi umat Islam ya baru pengumpulan donasi. Ada bencana gempa di sini, pengumpulan donasi. Kita sudah kalah langkah dari mereka. Targetnya apa mereka itu? Ya memurtadkan. Apa yang mereka butuhkan, saudara-saudara kita itu, saat terjadi bencana? Apa? Trauma healing kan? Trauma healing, mereka biasanya melakukan itu. Trauma healing untuk anak-anak. Nanti lama-lama adalah tujuannya adalah memurtadkan. Nah, jadi ya Islamisasi di kita memang kurang lebih banyak PR-nya Pak ya. Adapun Yahudi dengan gerakan yang sekarang ini yang sangat terlihat meskipun senyap, ada gerakan Freemasonry yang mereka menanamkan kepada kita
Istilahnya kalau orang Yahudi itu tidak perlu ada pembaptisan. Mereka itu senang kita itu mengikuti agama mereka, sekalipun kita masih KTP-nya Islam. Jadi mereka itu targetnya apa? Targetnya adalah mengyahudikan dunia, membuat orang-orang itu menyembah syaitan. Ya, karena ini sekte kerasnya Yahudi ya. Membuat orang-orang menyembah syaitan tanpa disadari meskipun dalam agama yang berbeda-beda. Ya, masuk di dalam 5F itu. Fun, fashion, food, ya. Mereka ingin kita bersenang-senang dengan merubah mode pakaian kita, merubah mode makanan kita dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka perhatikanlah ya, mereka berdakwah sekarang itu dengan simbol-simbol. Dengan simbol-simbol. Yang biasanya ditandai dengan simbol mata satu. Dengan simbol kepala kambing, Baphomet namanya. Yang disimbolkan sebagai simbol iblis. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya. Kemudian juga tanda-tanda. Baphomet itu biasa juga ditandakan dengan tangan, misalnya dengan, mohon maaf ya, jangan difoto saya ya, tanda metal begini ya. Nah, kemudian ya, tanda-tanda segitiga mata satu dan lain sebagainya adalah trik, dan apa yang mereka bangun tentunya adalah menyambut kedatangan fitnah terbesar yang dikatakan oleh Rasulullah. Fitnah yang paling bahaya bagi manusia adalah fitnah Dajjal. Nah, apa yang dibangun Dajjal saat ini dengan iblis laknatullah alaihi yang bekerja sama dengan syaitan-syaitan. Ya, syaitan-syaitan dari manusia. Apa itu? Membangun sistem yang sudah ada, bahkan bisa kita katakan ratusan tahun, di mana iblis membangun sistem, atau bisa kita katakan ribuan tahun juga. Ya, sistem Dajjal ini, yang sekarang sudah sampai kepada ya ciri-ciri sangat kelihatan sekali. Sistem Dajjal ini terlihat menguasai dunia ini. Dari sistem pendidikan, bayangkan anak-anak kita sampai sekarang masih diajari teori evolusi, Pak. Apa teori evolusi itu? Yang mengatakan bahwa kita berasal dari kera. Dan ternyata siapa itu yang mengusung teori itu? Siapa? Charles Darwin ya. Nah, itu kalau kita lihat pembahasan di gereja-gereja syaitan, di mana dia di dalam bukunya itu, sebelum mengumumkan teori itu, dia mengatakan bahwa dia bercakap-cakap dengan Baphomet, dengan iblis atau Lucifer bahasa mereka, bahwa dia itu bercakap-cakap untuk apa? Untuk diperintahkan menyebarkan teori ini. Dan uniknya, sistem Dajjal ini sudah masuk ke dalam setiap lini kehidupan kita. Pendidikan, kesehatan, dan segalanya. Dan kita terkadang tidak menyadarinya bahwa ini adalah sistem Dajjal yang sedang dibangun untuk menyambut kedatangan Dajjal. Dan kalau itu dibahas, Masya Allah, luar biasa. Ya, harus ada infokus nanti. Saya ada materinya, nanti mungkin saya share ya insya Allah ke Pak Iwan. Bisa dibaca oleh jemaah insya Allah ta'ala. Baik. Kita ditipu misalnya, apa tuh? Ada siapa? Orang bisa mendarat di bulan. Neil Armstrong. Tak ada, Pak. Palsu semuanya itu ya. Kita ditipu dengan hal-hal yang seperti itu, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam surat Ar-Rahman,
ya, bahwa tidak akan ada yang bisa menembus langit. Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tidak akan ada yang bisa, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kekuasaan Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun harus ditemani Jibril. Nabi Muhammad pun harus dipakai buruk. Bahkan berkali-kali Amerika dan Kanada, silahkan Pak searching, menuklir langit dan nuklirnya pecah di langit. Berkali-kali. Dan baru-baru ini 2025 awal itu ya, ada artis-artis yang katanya sampai ke bulan juga. Palsu, bohong, skenario. Maka jika hari ini kita masih percaya NASA itu bagian dari sistem iblis. Sistem Dajjal itu sendiri. Yang membuat kita lupa kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya lebih panjang lagi nanti khawatir. Pasti jamaah banyak yang kaget. Nah, tapi yang mau mengetahui ini lebih dalam silahkan mengkontak dan kita berdiskusi tentang masalah ini, karena tidak lain dan tidak bukan apa yang diinginkan oleh iblis ketika Adam diciptakan, Pak. Mau tidak dia bersujud kepada Adam? Saya tanya sekali lagi, Pak, iblis ketika Adam diciptakan mau sujud tidak? Tidak mau. Sampai hari kiamat iblis tidak akan menghargai kita sebagai manusia. Makanya lihat bagaimana para artis Hollywood, mereka itu berakad dengan iblis supaya bisa terkenal, meminum darah anak-anak, ritual mereka itu. Ya, makanya banyak anak-anak yang hilang di akhir-akhir tahun 2000-an, bahkan dari 90-an, jumlah anak-anak itu yang dibunuh, yang ternyata ritual-ritual mereka itu adalah bagaimana meminum darah anak-anak dan berakad di depan iblis. Dan bahkan sebagian artis itu yang wafat sama semuanya di usia 27 tahun, di puncak karirnya, karena akadnya dengan iblis memang sampai usia itu. Termasuk kita lihat bagaimana bintang bola. Siapa yang paling bintang banget? Messi dan Ronaldo. Lihat bagaimana gaya-gaya mereka. Kalau kita lihat patung Baphomet, di bawah patung Baphomet itu ada anak kecil yang menyembah iblis dengan gaya seperti ini. Dan ini gaya Ronaldo ketika mencetak gol. Begitu Messi difoto dengan kambing, difoto, bahkan disebutnya the real God. Ya, kenapa harus God gitu, kambing gitu? Yang sebenarnya itu kan singkatan gitu kan, yang selalu terbaik gitu kan, istilahnya dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi semuanya berakad dengan iblis. Ya, bahkan para pejabat pun untuk mencapai jabatannya hari ini ada akad-akad tertentu dengan iblis. Tidak semuanya ya, tapi untuk mencapai itu sangat sulit sekali. Sistem semuanya seakan-akan sudah diatur sebagaimana mungkin untuk apa? Untuk mentuhankan Dajjal nantinya. Dan ini adalah tipu daya iblis. Dan kita tidak sadar bahwa kita sedang hidup di mana kita hidup di zaman sistem Dajjal. Dajjal dikatakan oleh Rasulullah bisa menghidupkan orang mati. Hari ini kita bisa lihat dan mengedit foto orang mati bisa hidup, betul? Dengan EA. Dajjal bisa mencuri informasi apapun. Dengan EA kita bisa mengetahui apapun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini hanya pembuka supaya nanti manusia tidak kaget ketika betul-betul Dajjal, yang bahasa Sunda nanti bunggelekan nanti muncul gitu ya. Dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menumbuhkan tumbuhan dan lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah mengatakan seperti itu. Nanti ketika Dajjal muncul itu awalnya itu tidak langsung dirasakan, tapi memang ya satu hari itu seperti 1 tahun. Nanti 1 hari itu seperti 1 bulan. Nanti 1 hari akhirnya seperti 1 pekan. Makanya 1 hari seperti 1 tahun yang dia tanamkan sistemnya dulu terus.
Nanti satu hari seperti satu bulan, lama-lama akan ada pengikut-pengikutnya, dan yang tidak kita sadari satu hari seperti satu pekan. Baik, kita lanjutkan dulu kembali ke ayat ini ya. Jadi intinya mereka orang-orang kafir itu senang dan terus memprogramkan bagaimana caranya agar orang Islam itu tidak berislam. Dan mereka masih senang kalau kita itu sholat terus sholat, tidak memikirkan bagaimana Islam tegak, syariat tegak. Mereka membiarkan kita. Tapi kalau kita sudah bicara masalah ekonomi, politik, sudah masuk ke dalam pembahasan, bahkan mungkin apa yang saya bahas ini udah mereka bisa jadi menargetkan kita untuk tidak lagi berbicara dan lain sebagainya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, setelah kalian beriman itu, orang-orang Yahudi terutama menginginkan kita untuk kembali kepada atau berbalik ke belakang dan menjadi orang-orang kafir. Dan salah satu sebabnya di sini adalah mereka hasad. Mereka hasad. Dan itu dari diri mereka sendiri. Dari diri mereka sendiri, di mana mereka menginginkan kenabian itu ada pada mereka. Jadi mereka saat diutus Nabi Muhammad, mereka kaget sekaget-kagetnya. Kenapa Nabi itu dari keturunan Nabi Ismail? Nah, padahal telah jelas datang kebenaran kepada mereka. Meskipun pada ketika turun bahwa sebagian ahlul kitab atau Yahudi itu beriman, ya, sebagian Yahudi beriman dan sebagian lainnya tidak beriman. Nah, ketika datang Nabi Muhammad SAW dan agamanya Islam dan Quran yang dibawanya adalah semuanya kebenaran, maka bagi kita tidak ada kata untuk berbalik ke belakang. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Inilah makna ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk itu maksudnya adalah wafatkan saya berada dalam petunjuk Islam. Fa'fu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'fu. Dan ayat ini Pak sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya. Karena ayat ini turun sebelum ayat memerintahkan yang mengizinkan udzina lilladzina kafaru, udzina lilladzina zulimu bi an udzina lilladzina amanu. Ya. Mohon maaf, ini di surat Al-Hajj ya. Nanti kita lihat dulu ayatnya. Ini, kalau tidak baca ta'awudz seperti itu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk berperang jika diperangi, jika dizalimi, begitu. Nah, jadi kalau mereka memaksa kita untuk memurtadkan kita, memerangi kita, maka perangi lagi. Nah, sudah Allah izinkan. Makanya ayat ini turun, ya maafkan mereka, tinggalkan mereka, orang-orang yang memerangi kita, itu sudah dimansuh. Dan kita sudah membahas tentang ini di bulan yang lalu, tentang nasikh dan mansuh, tentang, atau bahkan sebelum bulan yang lalu ya, tentang hal ini. Tapi kalau kita lihat di sini, maka perintah fa'fu wasfahu. Apa itu fa'fu? Maafkan dan berlapang dadalah. Itu masih berlaku, tapi bukan untuk orang-orang kafir, tapi berlaku untuk sesama kaum mukminin. Maksudnya bagaimana? Adalah kaum mukminin yang kita lihat jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam dosa. Jika dosanya berkaitan dengan hudud dan ada saksinya, dan dia mengakui dengan sepenuh keyakinan, maka ditetapkan hududnya. Misalnya seperti
Seperti orang yang mengaku berzina, dia sudah menikah, maka harus dirajam sampai mati. Nah, tapi jika kita melihat orang-orang yang jatuh dalam kemaksiatan yang tidak ada hududnya, maka akhlak yang dimiliki oleh orang beriman, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Fa'fu, apa itu fa'fu? Al-afu. Kalau kita suka bilang afwan. Afwan, hapunten. Ya, afwan itu dari kata al-mahwu, menghapuskan. Artinya memaafkan seseorang, artinya menghapuskan memori buruknya. Jadi nggak ada istilah orang sudah memaafkan itu masih ingat. Ya, saya maafkan kamu. Ya, saya maafkan. 1 bulan kemudian diungkit-ungkit kesalahannya. Itu bukan memaafkan, Pak. Memaafkan artinya menghapuskan. Wasfahu, dan berlapang dadalah terjemahannya tadi. Apa itu wasfahu? As-safhu dalam bahasa Arab al-i'rad. Tinggalkan, berpaling. Maksudnya jangan dibahas lagi. Jangan mengungkit lagi. Dan Rasulullah pernahkah menghalangi seseorang dari kebaikan atas dosa masa lalunya? Pernah nggak, Pak? Pernah tidak Rasulullah menghalangi seseorang dari kebaikan karena dosa masa lalunya? Tidak pernah. Kalau pernah mungkin Abu Bakar kan pernah jahiliyah juga, Pak. Umar bin Khattab pernah mau membunuh Nabi. Kita jangan sampai pernah, ya kalau kita memaafkan itu jangan mengungkit-ungkit kesalahan orang. Dan jangan menghalangi seseorang dari kebaikan. Contoh gini, kamu tuh dulu kan preman, tukang mabuk, tong ceramah. Jangan jadi muazin, antum itu dulu kan pemabuk. Ya, nggak ada, Pak. Mau tatoknya sebanyak apapun, jika dia kembali kepada Allah, bukakan pintu taubat. Apakah pintu taubat Allah itu selalu terbuka, Pak? Jika orang mau kembali kepada Allah, jangan sampai kita sebagai ahli masjid yang menutup pintu itu. Bukakan pintu taubat itu selebar-lebaran. Jadi ayat ini tidak berlaku bagi orang-orang kafir, tapi kita amalkan dalam keseharian kita kepada sesama kaum mukminin. Makanya orang para salaf itu dulu mengatakan, jika aku mendapati dan mengetahui aib seorang muslim, aku betul-betul beristighfar kepada Allah. Jadi kalau ada aib seseorang itu diketahui oleh kita, wah ternyata si bapak itu tukang korupsi. Itu beristighfar betul-betul, ya Allah, kenapa harus terbongkar aibnya kepada saya? Ya. Atau apapun lah itu kemaksiatannya. Kenapa? Ya, karena bisa jadi yang kita lihat dosanya, tapi kita tak pernah lihat istighfarnya. Kita tak pernah lihat taubatnya. Yang kita lihat adalah dosanya. Tapi Bapak pernah nonton taubatnya nggak? Pernah nonton nangisnya nggak? Yang kita lihat mabuknya. Tapi Bapak pernah lihat nggak dia menangis, mengqadha sholatnya? Nggak pernah. Makanya jangan jadi hakim. Dakwah itu bukan mengejek, tapi mengajak. Dakwah itu artinya ngajak, bukan ngejek. Makanya ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah, inni zanaitu. Wahai Rasulullah, saya berzina. Kata Rasulullah gimana? Jawabannya, hayo orang dirajam. Enggak gitu, Pak. Zaman Rasulullah, tanahan, pergi dariku, periksa lagi, cross check lagi. Pikirkan lagi, itu mimpi atau betul? Jangan-jangan kamu cuma mimpi. Balik lagi, kata Rasulullah. Pikirkan. Padahal dia sendiri mengakui saya berzina. Kata Rasulullah, pergi. Cek lagi. 2 kali datang, kata Rasulullah, pergi cek lagi. Sampai ketiga kalinya betul-betul Rasulullah mengajak dia bersumpah atas nama Allah dan Rasulnya
bahwa dia bersumpah, saya bersumpah demi Allah dan Rasul, saya telah berzina. Maka saat itulah Rasulullah menetapkan hukuman zina kepadanya, dirajam, diikat, dilempar batu bersama-sama sampai mati. Batunya sebesar kepalan tangan, Pak. Tidak boleh terlalu besar, sebesar badannya nggak boleh, Pak. Dan tidak boleh terlalu kecil, batu-batu kecil-kecil, karena itu menyiksanya, yang membuatnya lama mati, Pak. Batunya sebesar kepalan tangan. Ternyata ketika dilempar, ada sebagian sahabat yang sambil menghina, dasar ahli neraka, dasar penzina. Ditegur sama Rasulullah. Ditegur oleh Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Innahu yuhibbullah wa rasulah. Dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Penzina, tapi Rasulullah bilang dia itu cinta kepada Allah dan Rasul. Apa bukti cintanya, Pak? Dia mengaku betul, dia ingin dosanya habis, tidak dibawa ke akhirat. Dia betul-betul ingin dia ingin dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dosa-dosanya. Maka rajamnya itu, dan hikmahnya, salah satu hikmahnya kata para ulama, ya, kenapa dirajam? Karena zina itu yang merasakan kenikmatan bukan hanya, mohon maaf, kemaluan, bukan, tapi getaran kenikmatannya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka dosa-dosanya itu ketika terlempar batu, pecah aliran darah itu, sakitnya menyebar, pecah lagi terus. Sakitnya itu sampai menyebar ke seluruh tubuh, sehingga itulah yang menggugurkan dosa-dosanya. Maka dia sekarang wafat di sisi Allah sebagai penzina atau pentobat. Pentaubat. Dan apa kata Allah tentang orang yang taubat? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan dirinya. Maka maafkan, Pak, berlapang dadalah. Makanya ketika ada seseorang yang berbuat salah di depan kita dan dia mukmin, seribu alasan kepadanya, Pak. Kita mencari-cari alasan bahwa dia benar. Sebagian salaf mengatakan, jika aku bertemu seorang mukmin dan aku mencium bau alkohol dari mulutnya, maka aku berhusnuzon, mungkin dia sudah mendakwahi orang-orang yang mabuk. Jika aku lihat, ya, dia keluar dari diskotik, dari klub malam, maka aku berhusnuzon kepadanya, mungkin dia sedang memperingatkan manusia. Jika aku melihatnya bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, aku berhusnuzon, mungkin dia adalah siapa? Neneknya. Mungkin dia adalah anak perempuannya. Ada tuh ketika i'tikaf Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika i'tikaf, Rasulullah keluar dengan seorang perempuan. Maka ada dua orang sahabat yang berjalan tiba-tiba di depan Rasulullah, cepat-cepat. Kata Rasulullah, pelan-pelan, ana rislikuma, pelan-pelan mau kemana? Ini istri saya Saudah, kata Rasulullah. Lalu kedua sahabat itu mengatakan, subhanallah. Ya, mereka belum menyangka apa-apa, belum bilang apa-apa sama Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang, ini istri saya. Kata sahabat itu, subhanallah ya Rasulullah. Ibaratnya kami memang gak seuzon gitu kan. Tapi apa kata Rasulullah? Inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di aliran tubuh manusia. Aku khawatir, kata Rasulullah, kalian berseuzon. Maka Rasulullah itu menutup pintu seuzon. Rasulullah langsung menjelaskan, gelap itu, Pak.
Dan para sahabat itu melihat, mungkin yang dalam hatinya mungkin ada bisikan syaitan. Dan syaitan itu mengalir di aliran darah kita. Sehingga membuat mereka cepat lari kan. Yang seharusnya assalamualaikum ya Rasulullah, harusnya mengucapkan salam kepada Rasulullah, tapi mereka berdua lari cepat. Kata Rasulullah, pelan-pelan mau kemana? Ini istri saya. Nah, jadi kalau kita mendapatkan keburukan dari orang beriman, tiba-tiba lihat ustadz minum sambil berdiri. Mungkin lagi minum air zam-zam. Mungkin itu kan sunnah. Tidak diamalkan pun tidak berdosa. Jadi kalau keburukan saja kita harus berhusnudzon, apalagi kalau kita melihat ada kebaikan dari seorang beriman. Ya, kebaikan apa misalnya? Ya, kebaikan melihat ada anak tetangga di wisuda, itu kebaikan Pak. Husnuzon, hati betapa buruk sekali. Ini kan hasad itu ciri orang Yahudi atau orang beriman? Yahudi di sini disebutnya. Hasadan min indi anfusihim itu. Orang hasad itu orang Yahudi. Kita tidak boleh iri. Rasulullah mengatakan la hasada ila fitnataini. Tidak ada iri hati kecuali dalam dua hal. Ini kita nyambung sedikit, agak melebar sedikit ya. Kata Rasulullah tidak boleh iri kecuali dalam dua hal, dan iri yang dimaksud adalah ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah itu menginginkan sesuatu tanpa sesuatu itu hilang darinya. Dan itu diperbolehkan dalam dua hal. Kepada siapa? Kata Rasulullah. Yang pertama, ahlul Quran. Orang yang membaca Al-Quran siang dan malam, di luar, di dalam sholatnya. Kita harus iri Pak. Maksudnya kita harus ingin seperti dia. Karena Quran itu petunjuk hidup. Masa petunjuk hidup kita nggak bisa baca? Nggak hatam-hatam kita Pak. Tapi ini siang malam dia baca. Dan yang kedua adalah ahli sedekah. Yang menginfakkan hartanya siang dan malam untuk agama Allah. Dia bekerja lelah, selalu bertanya. Ya, selalu bertanya, ada open donasi apa nih? Ada wakaf apa nih? Tanya sama pada KM, masjid ada program apa? Saya ingin wakafkan sebagian harta saya. Pokoknya gaji, uang pensiunan saya buat DKM. Hartanya terus. Ya. Makanya kan ada kisah seorang raja yang mungkin pernah saya ceritakan, disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Meskipun kita tidak mengetahui kesahihannya, tapi kita mengambil ibrah, pelajaran darinya. Di mana raja itu dicegat oleh seorang pengemis tua yang sangat kotor sekali, Pak. Sangat kotor sekali. Jelek, kotor, bau. Lalu dia disingkirkan oleh para penjaga, para pengawalnya. Disingkirkan, Pak. Lalu raja ini kemudian melanjutkan perjalanannya, dan dia kaget orang itu ada lagi, Pak. Kira-kira Pak, kalau kita sudah melakukan perjalanan dari Bandung ke Purwakarta misalnya, di bawah di Pemkot itu dicegat oleh pengemis yang kotor, kucel, kita lihat wajahnya. Tiba-tiba pas sampai Cimareme, ada lagi orang itu, Pak. Kaget nggak, Pak? Kaget itu raja itu, kok orang ini ada lagi. Akhirnya si raja itu turun. Lalu siapa kamu? Tiba-tiba orang itu berbisik-bisik, ana malakul maut. Saya malaikat maut. Lalu apa kata raja itu? Tunggu sebentar. Aku ingin menginfakkan seluruh hartaku untuk rakyatku. Bayangkan ketika dia tahu malaikat maut di hadapannya. Sebelumnya kan itu pengemis, Pak. Dia ngasih sesuatu nggak? Nggak ngasih sesuatu, lewat, bahkan disingkirkan oleh pengawalnya. Tapi saat dia tahu itu malaikat maut, dia bilang seluruh hartaku. Makanya kenapa Abu Bakar itu ketika ditanya kenapa engkau menginfakkan seluruh hartamu, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Itu jawaban Abu Bakar. Dan itu Pak,
saya dapatkan di zaman ini keimanan orang Sudan. Makanya sekarang saudara-saudara kita di Sudan diuji dengan ujian yang begitu sangat berat, luar biasa, Pak. Sebagian guru-guru para syekh di Sudan itu, mereka tak punya rumah, Pak. Tapi pesantrennya bejibun, Pak, banyak sekali. Masjidnya banyak sekali. Sampai ditanya, "Syekh, kenapa engkau tidak bangun masjid, tidak bangun tidak bangun rumah? Masjid dibangun banyak, pesantren dibangun banyak, rumah kamu mana, Syekh?" Istrinya hanya tinggal di kamar yang sederhana, anak-anaknya di kamar para santri gabung gitu ya. Kenapa nggak bangun rumah? Dia bilang, "Jika aku meninggal, rumah akan diperebutkan. Tapi jika aku meninggal dan yang ditinggalkan adalah masjid dan pesantren, itu tidak mungkin diperebutkan karena itu wakaf untuk umat." Mereka yang yakin akan meninggal dan orang syekh ini wafat, Pak, sudah wafat. Jadi luar biasa bagaimana keimanan itu masih ada di sebagian manusia. Tapi kalau kita, atau Pak Ustaz lebar ya, kita banyak atuhda, Pak, Masya Allah. Jadi keimanan kita mah bukan yakinan, bukan imanan yakinan, bukan imanan shadiqan, tapi imanan atuhda. Imanan atuhda. Dan atuhda itu ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran. Saat diajak jihad, "Inna buyutana aurah ya Rasulullah." Rumah kita itu aurat, perlu dijaga, katanya. Yang sebagian lain, "Syagalatna amwaluna wa ahluna." Wahai Rasulullah, kami sibuk kerja, kami sibuk sama keluarga kami. Gitu ciri-ciri orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Nah, jadi sekali lagi jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat karakter orang beriman dan karakter yang tadi ya, bahwa tidak boleh iri kecuali kepada dua golongan, yaitu ahlul Quran dan ahli sedekah. Dan kalau kita lihat kembali lagi ya, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang beriman nampak jelas perbedaan karakternya. Pokoknya kalau kita membaca karakter orang Yahudi, maka kita harus lawan dari karakter tersebut. Baik. Hatta ya'ti Allahu bi amrih. Baik, masih semangat Bapak-bapak? Ya, ibu-ibu? Ya, sampai siang jangan, nanti buburnya dingin. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya, maka Allah Subhanahu wa taala saat itu mendatangkan azabnya kepada Yahudi dengan pengusiran, pembunuhan sebagian Bani Quraidah, dicela, dibunuh. Kemudian juga pengusiran Bani Nadir ya di surat Al-Hasyr, dan ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. Tapi setelah itu nanti turun ya, salah satunya di surat At-Taubah yang tadi surat Al-Hajj, "Qatilul ladzina la yu'minu billahi wal yawmil akhir wala bil yawmil akhir." Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ada perintah untuk memerangi mereka. Nah sekarang lihat bagaimana sikap kita kepada orang-orang Yahudi. Jadi kafir itu kurang lebih ada 4. Jadi begini Pak, hukum asal darah orang beriman haram atau halal Pak ditumpahkan? Orang beriman haram, tidak boleh, kecuali 3 hal kata Rasulullah. Ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah menikah tapi berzina, dirajam sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh harus dibunuh lagi. Dan yang ketiga, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad dan sudah diminta untuk kembali tetap ingin murtad, ini hukumnya dibunuh. Dalam syariat kita halal darahnya. 3 ini ya. Jadi jangan menghalalkan darah kaum muslimin yang berbeda pendapat dengan kita, tidak boleh. Ya, kita misalnya contohnya terkait perbedaan pendapat. Ada kaum muslimin yang mengharamkan demo, ada yang menghalalkan demo sebagai untuk
Dan pemerintah juga mengizinkan itu kan perbedaan pendapat. Ya, jangan sampai yang menghalalkan darah orang yang berdemo, misalnya nggak sampai tingkat itu. Perbedaan pendapat tidak membuat kita saling menghalalkan darah. Karena saya pernah Pak, itu ada 2 ormas yang tawuran Pak, gara-gara beda adzan Jumat, yang satu 1 kali, yang satu 2 kali gitu. Ya Allah, sampai tidak perlu seperti itu. Ya, tidak perlu seperti itu. Nah, tadi kita bahas apa Pak sebelum itu? Nah, sekarang kita darah orang kafir. Kalau darah orang beriman hukum asalnya haram, berarti darah orang kafir hukum asalnya halal. Halal untuk ditumpahkan. Dan ini asalnya qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir, itu adalah surat At-Taubah ayat 29. Jadi hukum asal mereka itu, darah mereka itu halal Pak, ditumpahkan. Ini harus kita ketahui, kecuali 3 golongan juga. Ini harus diketahui. Nah, yang halal ditumpahkan darahnya adalah disebut dengan kafir harbi namanya. Siapa kafir harbi itu? Orang-orang kafir yang mau memerangi kita dan mengusir kita dari kampung halaman kita. Jelas ini ya? Nah, berarti orang-orang Israel, Zionis Yahudi itu halal darahnya tidak? Kenapa halal? Karena sudah mengusir saudara-saudara kita dari Palestina. Karena sudah membunuh saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Nah, yang tidak halal darahnya adalah 3. Yang pertama adalah kafir mu'ahad namanya. Apa? Mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Orang-orang kafir yang melakukan perjanjian dengan negeri kaum muslimin. Ya. Untuk tidak saling berperang. Seperti kisah Rasulullah dengan kafir Quraisy di Sulhul Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah tidak boleh saling perang. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang memerangi apa? Kaum muslimin di negeri sana, di luar. Contoh misalnya ada orang Israel datang ke Indonesia. Lihat, Israel dan Indonesia. Itu kan perjanjian tidak boleh saling memerangi. Sampai sekarang tidak ada pengumuman perang dari negeri kita ini, Pak. Nggak ada. Maka kalau ada orang Israel datang ke Indonesia, halal darahnya atau haram? Haram, tetap nggak boleh bagi kita menumpahkan darahnya sendirian. Nggak boleh, Pak. Jangan mentang-mentang ini sudah membunuh saudara-saudara kita di Palestina, lalu kita nggak bisa. Karena kafir mu'ahad, sekalipun dia sudah ada perjanjian, sekalipun mohon maaf dia memerangi kaum muslimin di negaranya. Yang kedua adalah kafir musta'min. Nah, ini yang istilahnya musta'min ini yang orang-orang kafir yang diberikan keamanan ketika datang ke negeri kaum muslimin, biasanya ditandai dengan visa. Nah, meskipun kita tahu bagaimana ya kedatangan tokoh orang Kristen ya saat itu datang, tapi dia dijamin keamanannya. Yang ketiga adalah yang bersama kita, tinggal bersama kita, namanya kafir zimmi. Kafir apa? Zimmi. Kafir zimmi ini ya orang-orang kafir yang tinggal bersama kaum muslimin, yang wajib membayar pajak di negeri kaum muslimin. Jadi pajak itu diwajibkan, jizyah itu untuk orang-orang kafir, bukan untuk orang-orang beriman. Orang beriman itu bukan bayar pajak, tapi bayar zakat. Jadi kita bayar, gak usah bayar pajak Pak Ustaz. Darurat Pak, tetap bayar Pak. Karena sistem kita belum pure ya syariat. Ya, jadi pokoknya kalau bayar pajak itu darurat ya, darurat membolehkan yang haram. Gitu. Tapi dalam hati kita itu. Karena Rasulullah mengatakan orang yang dibayar pajak dan yang membayar pajak kedua-duanya berada di neraka. Jika betul-betul ini ya. Ya, nah, makanya ada yang para ulama sebagian membedakan antara pajak dengan jizyah. Nah, makanya ketika Rasulullah mengatakan orang yang membayar pajak di neraka, ya memang orang-orang kafir yang membayarnya. Nah, jadi perlu diperhatikan tentang hal ini ya, bahwa ada kita tidak katakan ini negeri syaitan, tidak. Tapi kita katakan bahwa negeri ini tinggal disempurnakan begitu. Ya, insya Allah
kita yakini bahwa negeri ini adalah negeri yang Islam insyaallah taala, tinggal disempurnakan sedikit. Itulah kenapa Rasulullah bisa bertetangga dengan Yahudi, bermuamalah, jual beli dan sebagainya, boleh. Jadi kalau ada tetangga kita orang kafir, tong baut, senyum aja. Boleh senyum? Ya boleh, kafir zimmi, Pak. Bahkan kita ajak dia gitu kan. Ya, itu target dakwah kita. Jadi tidak boleh kita menghalalkan darah kepada 3 golongan kafir ini. Kafir apa saja? Yang pertama kafir mu'ahad, yang kedua kafir musta'min, dan yang ketiga kafir zimmi. Nah. Baik. Serasa lama sekali jam 6 ini, Pak. Tapi tidak sampai jam 6 mungkin ya, karena lebih awal sholatnya ya. Kita tutup dengan ayat terakhir 110. Wa aqimus sholata innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, itu ya ayat penutup ayatnya. Kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Kemudian Allah memerintahkan kita, dan dirikanlah salat. Ini terus ingat peringatan bagi kita ya, bahwa salat itu bukan melaksanakan, tapi mendirikan, sehingga salat itu berefek pada kehidupan sehari-hari kita. Nu salat tapi gede ambek keneh, hati-hati. Salat itu kan pengkondisian kesehatan mental kita. Allahu Akbar, hati penuh ketenangan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan saya dari dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Di situ masuk Al-Fatihah terus. Salat itu bukan meditasi, bukan kita Allahu Akbar mikirkan hutang. Tapi kaceri kalau si bapak ya tahu syuk gitu salat, padahal keur mikirkan salat. Jadi salat itu pengelolaan jiwa, pengelolaan emosi. Maka kalau di luar salat kita masih belum bisa mengelola emosi kita, hati-hati. Di luar salat itu kita menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang lemah lembut, pribadi yang betul-betul nyaah gitu. Mendirikan salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi tidak ada orang yang sudah salatnya betul menggebu-gebu kepada maksiat. Enggak. Dia tutup pintu-pintu kemaksiatan itu. Berusaha untuk itu semua. Jadi ciri orang yang benar salatnya jauh dari kemaksiatan. Kalau kita masih suka bermaksiat, ciri salat kita tidak betul. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu, dan apa yang kalian persembahkan, kerjakan, li anfusikum min khairin, dari ketaatan, amal soleh yang kalian kerjakan, ya, tajiduhu indallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan yang memberikan pahala bagi kita. Pasti itu, Pak. Nah, ada kisah 2 orang suami istri, Pak. Ini kisah yang masyhur sekali. Diceritakan oleh sebagian salaf dalam kitabnya. Istrinya ini, Pak, kalau mau apa-apa itu pasti bicara basmalah. Jadi mau minum bismillah, buka buku bismillah, mau motong ikan bismillah, mau masukin ikan ke tempat ke penggorengan bismillah, mau bayar berapa Mang sayurnya? 50.000, bismillah 50.000, bismillah. Ketika dia diamanahi oleh suaminya menyimpan tabungan keluarga, itu suaminya bilang, simpan di tempat yang hanya kamu yang tahu. Terus suaminya diam-diam bersembunyi di balik ruangan, lalu membuntuti istri, lalu menyimpan 1 dinar emas itu di tabungan itu, di lemari yang tersembunyi, bismillah gitu, diikat
di dalam lemari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suaminya ini ingin ngecek kira-kira basmalahnya ini berefek tidak? Ya, dia tahu jumlahnya itu. Dia hitung dan dia ambil 1 koin dinar itu. Lalu dia malam hari dilempar ke laut. Dia lempar ke laut. Dia lempar ke laut. Nah, apa yang terjadi? Ya, di pagi hari, kemudian di siang hari ada orang yang datang menawarkan kepadanya, "Bapak mau beli ikan saya nggak? Ikannya segar sekali, baru saya tangkap, besar." Wah, ikannya besar sekali. Saya beli. Nah, dia belilah. Maka dia bilang, larut malam itu Pak, menjelang maghrib, ya, sampai rumah sudah gelap, suaminya bilang, "Masak ikan ini," kepada istrinya. Dipotong-potong, dan ketika di tengah ada yang keras Pak. Apa tuh? Koinnya Pak. Istrinya bingung, kenapa ada koin emas gitu. Ya, di perut ikan ini. Akhirnya dia kaget. Bagaimana aku ya mendapatkan koin ini? Akhirnya dia nggak pikir panjang karena takut suaminya kelaparan. Ya, sudah makan malam, ini waktu makan malam, dia segera memasukkan koin itu ke tabungan suaminya. Cet, diikat lagi. Cet, selesai. Lalu setelah itu dihidangkan oleh istrinya. Dia makan malam dengan suaminya. Apa yang terjadi? Suaminya mengatakan, "Istriku, aku ingin mengecek amanah yang aku berikan kepadamu. Keluarkan tabungannya dan aku ingin menghitung koinnya." Nah, di sini nih pengujian. Lalu istrinya bilang, "Demi Allah, wahai suamiku, aku tidak pernah mengambil koin ini dan tidak pernah menambahnya. Aku hanya mendapatkan 1 koin emas dari ikan yang aku potong tadi dan aku simpan di tabunganmu ini." Lalu suaminya buka dan hitung-hitung, dan suaminya bergetar, Pak. Bergetar menemukan koin yang dilemparkannya di laut di malam hari. Karena bergetar sambil melihat koin itu, istrinya tanya, "Kenapa wahai suamiku?" Maka suaminya mengatakan, "Sebenarnya aku ingin mengecek. Aku risih. Apa-apa basmalah. Ya. Bismillah. Gancangnya basmalah. Risih gitu. Suaminya risih. Bismillah terus gitu. Aku ingin ngecek gitu. Maka aku bergetar bahwa ya Allah, ternyata basmalah tuh ada lagi semuanya. Dan istrinya menasihati suaminya, "Subhanallah, wahai suamiku, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang menyebut namanya." Maka saat itu suaminya memperbaiki ibadahnya dan suaminya tidak pernah meninggalkan basmalah. Bismillah semuanya. Masya Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja yang kalian kerjakan dari amal soleh pasti kalian dapatkan. Nggak mungkin pahalanya meleset. Cerita lain Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dari Baghdad dia berjalan safar. Tiba di suatu masjid. Sudah larut tengah malam. Imam Ahmad tengah malam. Dia tidur di masjid itu, diusir sama DKM. Hehehe, lain tempat sare pun bahasa orang gitu. Iya masjid. Keluar. Dia tidak tahu yang diusirnya siapa? Imam Ahmad, ulama besar dari kota Baghdad. Karena saat itu kan nggak ada ini Pak, nggak ada foto ustadz untuk, nggak ada kajian live seperti ini, nggak ada. Ya, orang nggak tahu itu Imam Ahmad. Terus dia pindah ke teras. Apa kata pengurus masjid itu? Keluar. Wahai bapak, jangan tidur di sini Pak. Tengah malam. Ternyata di depan masjid itu ada tukang roti yang selalu ibaratnya menampung orang-orang yang diusir oleh ahli masjid itu. Akhirnya dia bilang, "Pak, istirahat di rumah saya. Silakan.
Rumah saya terbuka, tapi mohon maaf rumah saya sederhana. Bahkan dikasih makan dulu kudanya Imam Ahmad, kemudian dikasih makan Imam Ahmad, kemudian diberi tempat, mohon maaf tempat kami sederhana. Imam Ahmad sebelum istirahat melihat ya jam-jam tengah malam, kalau orang jualan pagi-pagi ngapain tengah malam Pak? Produksi. Ketika produksi dia mengadonkan roti itu, dia selalu beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dimasukin ke oven, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad rek tidur teh, astagfirullah, astagfirullah. Mau tidur, aduh. Nanya dulu lah, ngobrol dulu. Kata Imam Ahmad, aku lihat lisanmu senantiasa beristighfar. Apa faidah dari istighfarmu? Iya, dia bilang sudah 30 tahun aku beristighfar. Berapa lama Pak? Beristighfar 30 tahun, setiap melakukan sesuatu aku beristighfar. Orang-orang beristighfar setelah sholat 3 kali ya gitu. Istighfar terus. Lalu dia bilang begini Pak, tidak ada satupun doa yang dikabulkan, yang tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan aku meminta istri yang solihah dan anak-anak yang solihah Allah kabulkan. Daganganku senantiasa laku dan lain sebagainya. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Seluruh doaku dikabulkan. Terus tukang roti itu bilang, hanya ada satu doa yang belum dikabulkan. Lalu Imam Ahmad mengatakan, apa doa itu? Maka orang itu mengatakan, aku berdoa kepada Allah untuk bertemu dengan Imam Ahmad. Dan Allah belum pernah mengabulkannya sampai saat ini. Aku bertemu, ya Allah, aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad rada ruas Pak. Imam Ahmad bilang, kenapa engkau ingin bertemu dengan Imam Ahmad? Aku betul-betul menjadikannya sebagai teladan. Setiap fatwanya aku ikuti, setiap nasihatnya aku ikuti. Terus Imam Ahmad mendekat dan Imam Ahmad bilang, ana Ahmad ibnu Hanbal. Akulah Ahmad ibnu Hanbal itu. Menangis pas sejadi-jadinya. Jadi yang menarik Imam Ahmad supaya ke situ itu siapa? Padahal Imam Ahmad tuh safar, saya nggak tahu safar tuh mau ngapain gitu. Mau mencari sesuatu saja, mencari ilmu dan lain sebagainya. Jadi wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi, itu harus dicatat Pak ayat ini Pak. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 110. Apa saja yang kita kerjakan akan kita dapatkan di sisi Allah. Istighfar, membuka pintu rezeki, mengabulkan setiap doa kita. Tadi basmalah. Apa saja? Bapak punya zikir apa sih? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Berzikir. Meskipun itu hanya mengucapkan kata Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kita kerjakan Maha melihat. Maka beramalah karena Allah Subhanahu wa taala melihat amalan kita. Kita sampai sini Pak, semoga ada faedahnya. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus meningkatkan amal soleh kita. Biarlah orang mengatakan kita sebagai pendosa misalnya atau apapun itu. Tapi semoga kita tidak sibuk dengan penilaian makhluk. Kita sibuk dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Semoga Allah memberkahi kita semua dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah mempertemukan kembali kita di surganya sebagaimana Allah pertemukan kita di taman-taman surganya hari ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.